5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning students, how are you this morning? Semoga anak-anak masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran ini kita tepuk semangat dulu untuk mengingatkan anak-anak juga bagaimana tepuk semangat. Mana tahu anak-anak sudah ada yang lupa. Oke, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak Miss harapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini Miss akan mengajarkan mengenai energi-energi apa saja yang bisa kita gunakan menjadi energi alternatif. Miss akan menjelaskannya dengan slide sehingga anak-anak dapat mengulangnya terus-menerus. Tetap semangat dalam pembelajaran. Oke? Di sini Miss akan menjelaskan tentang energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam kita, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, yang pertama, matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi berada di bumi ini berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Nah, matahari digunakan sebagai sumber alternatif. Matahari digunakan sebagai sumber alternatif untuk sebagai energi panas. Yang kedua adalah angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Nah, angin merupakan sumber energi dan digunakan angin sebagai energi alternatif untuk menggerakkan perahu layar ataupun kincir angin. Yang ketiga adalah air. Nah, air yang deras itu merupakan sumber energi gerak. Sehingga dari energi gerak yang dari air deras ini digunakanlah itu sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang dibuat dengan bendungan air di tempat yang tinggi. Nah, dari air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, ini juga merupakan sumber energi alternatif dalam penggerakan pembangkit listrik. Keempat adalah panas bumi. Nah, energi panas bumi ini disebut juga dengan energi geotermal, yang merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, pusat bumi itu terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber panas yang sangat besar. Oke anak-anak, dan selanjutnya adalah gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang dari air laut itu dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio itu berasal dari tumbuhan, antara lainnya adalah tumbuhan-tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, bunga jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Nah, yang menghasilkan minyak itu disebut sebagai biodiesel. Nah, biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, ada lagi tumbuhan yang lain seperti singkong, ubi, jagung, sagu itu diubah menjadi biotenol. Biotenol ini dapat menggantikan bensin ataupun premium. Nah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran-kotoran ternak, ini yang dari hewan ya. Maka bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Nah, kotoran ternak yang ada ini dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang, lalu diproseslah di sana menjadi biogas. Nah, selain itu bahan bakar biogas ini juga digunakan dalam
pemanfaatan bahan bakar kendaraan bermotor. Ingat ya anak-anak, ada 3 tadi yang Miss sebutkan. Yang pertama adalah bioetanol itu dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Sedangkan biodiesel itu dari tumbuhan-tumbuhan yang memiliki minyak, yang mengandung minyak seperti kelapa sawit, bunga matahari, kacang tanah. Lalu ada dari hewan, itu disebut dengan biogas. Nanti mana tahu Miss ada memberikan soal, sebutkan 3 bahan bakar bio dari tumbuhan, anak-anak sudah tahu. Oke, Miss lanjut. Ayo kita buat sama-sama peta pikiran tentang energi alternatif yang baru Miss bacakan tadi. Nah, ini adalah bagian dalam pembuatan peta pikiran. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 99. Di sini sudah Miss sudah Miss isi, yaitu sumber-sumber alternatif berbentuk dalam peta pikiran. Jadi kita ambil hanya inti-intinya saja. Seperti tadi sumber energi alternatif itu ada matahari, ada air, angin, ada gelombang air laut, ada bahan bakar bio, ada energi panas, dan ada energi air. Nah, di sini Miss terangkan sedikit-sedikit di dalam peta pikiran. Jadi kita bisa bikin sebuah cerita yang panjang itu menjadi sebuah peta pikiran. Seperti ini contohnya ya anak-anak. Lalu untuk Indonesia ini itu memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan yang sebagai biodiesel, yaitu tumbuhan yang mengandung minyak. Nah, ini adalah tentang minyak jarak, yaitu sebagai sumber energi alternatif. Nah, minyak jarak ini mulai dikenal sebagai sumber alternatif biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin kelestarian bahan mentahnya. Nah, proses pengolahannya cukup sederhana juga sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nah, jadi penggunaan biji jarak ini digunakan sebagai bahan mata pencarian juga oleh masyarakat. Nah, minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut. Nah, anak-anak tahu ya penggunaan dari mana lah jadi anak-anak sudah tahulah bahan dari minyak rambut itu merupakan dari minyak jarak ataupun digunakan sebagai minyak pijat atau minyak urut. Nah, kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga mudah dalam penggunaannya. Ini minyak rambut seperti minyak urut ini itu banyak kita temui di warung-warung ya anak-anak ya. Nah, tapi pemanfaatan minyak jarak ini ada banyak sangat penggunaan dampak positifnya, tetapi ada juga dampak negatifnya untuk masyarakat. Dampak negatifnya itu kalau kita penggunaan terus-menerus itu akan menguras energi dari si energi alternatif itu menjadi mudah habis, atau biji dari tumbuhan jarak ini akan bisa habis ataupun menjadi tidak lestari ataupun bisa jadi punah ya anak-anak. Nah, oke. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan, dan apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Ada banyak sih yang bisa kita gunakan dalam penggunaan energi alternatif ini. Yang pertama pasti tujuannya itu adalah mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, kalau kita terus menggunakan minyak bumi itu bisa habis karena minyak bumi itu adalah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui. Lalu pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi juga akan menyebar ke udara yang bisa menyebabkan pemanasan global. Oke, anak-anak silakan buka buku tema 2 halaman 102 sampai halaman 103.
Nah, di situ kamu boleh baca tentang teks bagaimana sih cara Udin dan teman-temannya menghemat energi. Nah, dari teks itu nanti kita boleh dapat menganalisis pertanyaan-pertanyaan. Seperti yang pertama adalah mengapa kita perlu menghemat energi. Nanti anak-anak boleh baca teksnya bagaimana kenapa sih kita perlu menghemat energi. Yang kedua adalah tindakan apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghemat energi. Ayo anak-anak, tindakan apa saja yang bisa anak-anak bisa lakukan untuk dalam menghemat energi. Nanti anak-anak coba cari di buku teksnya supaya sebagai bahan bacaan di rumah ya anak-anak. Lalu selanjutnya itu kita juga dapat membuat analisis pertanyaan, yaitu tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Nah, di teks itu juga ada nanti apa sih tindakan-tindakan kita yang tidak baik saat kita ingin menghemat energi itu. Berarti ada pemborosan dalam diri kita dalam menggunakan energi atau penggunaan energi yang berlebihan. Jadi anak-anak nanti boleh baca di teksnya untuk menganalisis dari pertanyaan-pertanyaan Miss. Yang keempat adalah selain kita sudah menunjukkan hal-hal yang belum baik dalam menghemat energi, tapi kita juga pasti memiliki hal baik yang bisa kita pelajari dari cerita si Udin dan teman-temannya dalam menunjukkan cara-cara menghemat energi. Oke anak-anak, dan yang selanjutnya dengan selalu berhemat energi itu kita juga menjadi bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dalam masyarakat juga kita boleh lihat dan boleh kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, terutama hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Nanti ini anak-anak boleh isi sebagai bahan catatan. Kamu boleh tanya mama atau papa apa saja sih yang harus kamu lakukan untuk menghemat energi. Nah, di sini Miss Julie sudah punya jawaban yang Miss Julie pikirkan sendiri. Apa sih yang Miss Julie sudah lakukan dalam menghemat energi? Yang pertama adalah menggunakan air secukupnya, mematikan pompa air jika kamu memakai pompa air jika tidak digunakan, baru mematikan peralatan-peralatan listrik bila tidak digunakan, seperti mencabut charger, mematikan komputer bila tidak digunakan. Lalu itu adalah menggunakan peralatan rumah tangga itu yang dia adalah peralatan rumah tangga yang hemat energi, seperti lampu-lampu hemat energi, itu juga baik. Menggunakan kendaraan secara bersamaan, baru menggunakan penggunaan yang lainnya. Nah, sekarang anak-anak coba amati lingkungan. Mungkin tidak bisa keluar rumah, tapi boleh kamu amati lingkungan rumah kamu saja. Nanti coba anak-anak tanya mama ataupun papa, bagaimana cara mama ataupun papa dalam menghemat energi. Boleh adik atau kakak juga ya anak-anak ya. Lalu nanti kamu buat seperti ini, menuliskan fakta-fakta yang kamu temukan yang di lingkungan rumah aja. Apa saja cara-cara mama ataupun papa, adik ataupun kakak ataupun abang dalam menghemat energi. Ini ada di buku tema halaman 104 sampai 105. Ini boleh anak-anak kerjakan di buku PR ya. Nanti Miss periksa hasil kerjanya. Oke. Nah, anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran, tetap rajin baca bukunya. Di buku tema kita itu banyak loh cerita-cerita di halaman terakhir. Oke, semangat ya anak-anak dan goodbye.